Peristiwa Gerakan 30 September, atau G30S pada tahun 1965, adalah salah satu momen paling kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal Angkatan Darat yang berujung pada perubahan besar dalam peta politik Indonesia. Dalam konteks ini, Fatmawati, istri Presiden Soekarno, memiliki pandangan yang mendalam tentang peristiwa tersebut, baik dari perspektif pribadi maupun sebagai seorang tokoh yang terlibat langsung dalam kehidupan politik saat itu. Dalam pandangan Fatmawati, G30S bukan hanya sekadar sebuah peristiwa, tetapi merupakan sebuah tragedi yang melibatkan banyak nyawa dan dampak jangka panjang terhadap bangsa Indonesia. Bagi Fatmawati, G30S adalah sebuah malam yang penuh ketegangan dan kecemasan. Momen-momen menjelang peristiwa itu dipenuhi dengan berita dan spekulasi mengenai potensi kudeta yang mungkin terjadi. Ketika berita mengenai penculikan para jenderal mulai beredar, suasana di sekitar kepresidenan menjadi semakin mencekam. Fatmawati merasakan beban yang sangat berat ketika menyaksikan suaminya, Soekarno, berjuang menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Setelah peristiwa G30S, Fatmawati menjadi salah satu suara yang berani menyuarakan penolakannya terhadap tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dia mengingatkan masyarakat akan pentingnya dialog dan rekonsiliasi daripada kekerasan. Dalam pandangannya, bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah dan berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana hak-hak setiap individu dihormati. Salah satu aspek yang seringkali terabaikan dalam narasi sejarah adalah dampak G30S terhadap perempuan. Fatmawati, sebagai seorang perempuan yang aktif dalam kehidupan publik, melihat bagaimana peristiwa itu merugikan banyak perempuan dan anak-anak. Banyak keluarga yang kehilangan suami dan ayah mereka, yang berujung pada kondisi sosial ekonomi yang semakin sulit. Dalam konteks ini, Fatmawati mendesak perlunya perhatian khusus terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Fatmawati percaya bahwa penting untuk menggali pelajaran dari peristiwa G30S. Sejarah tidak hanya harus diingat, tetapi juga dipahami dengan kritis. Dia menekankan perlunya pendidikan sejarah yang objektif dan komprehensif, agar generasi mendatang dapat belajar dari kesalahan masa lalu. Dalam pandangannya, pendidikan yang baik akan membentuk karakter bangsa yang lebih kuat dan peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Fatmawati adalah contoh nyata dari seorang pejuang yang berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, dia tetap teguh dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kebangkitan bangsa. Semangatnya untuk melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Berikut ini adalah pandangan Fatmawati tentang tragedi G30S, yang kami kutip dari Detik X. Ibu sama sekali tidak mengerti, mengapa masih saja ada orang-orang yang tega menyiksa dan membunuh sesamanya. Lebih-lebih mereka sebangsa setanah air. Kasihan Bung Karno. Begitu ucap Fatmawati, istri mantan Presiden Soekarno, saat dimintai pendapatnya tentang gerakan 30 September 1965, kepada wartawan senior Kajat Adrai di rumahnya, di Jalan Cilandak 5 nomor 10, Cilandak, Jakarta Selatan, awal tahun 1970-an. Curhatan Bu Fat, sapaan akrab Fatmawati itu dituangkan Kajat Adrai dalam bukunya, Suka Duka Fatmawati Soekarno, terbitan Yayasan Bung Karno pada tahun 2008. Bung Karno sebagai pemimpin bangsa dan negara, tak bosan-bosannya menganjurkan agar persatuan dan kesatuan bangsa dinomorsatukan, di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Tapi di lain pihak, ada kelompok tertentu yang senantiasa memperbesar api perpecahan atas dasar semangat menghancurkan. Di mana letak kearifan mereka kalau begitu? Tanya Fatmawati entah ditujukan kepada siapa. Ketika peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 petinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Fatmawati tengah dirawat secara intensif di Wisma Siliwangi III, Bandung, Jawa Barat, pada 30 September 1965. Dia sengaja tidak dikabari tragedi berdarah itu, karena khawatir kesehatannya bertambah buruk. Tapi akhirnya, Fatmawati mendengar juga gugurnya Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Deputi II Menteri Panglima AD Bidang Administrasi, Mayor Jenderal Mas Trio Darmo Haryono, Deputi III Menteri Panglima AD Bidang Perencanaan dan Pembinaan, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Asisten 1 Menteri, Panglima AD Bidang Intelijen. Kemudian Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Asisten 4 Menteri Panglima AD Bidang Logistik, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Inspektur Kehakiman, Auditor Jenderal AD. Yang kesemuanya diculik dan dibunuh oknum pasukan Cakrabirawa, Resimen Pengawal Presiden, pimpinan Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Berita yang dirahasiakan kepadanya itu terungkap ketika Rahmawati, Sukmawati, dan Guruh datang menjenguknya dengan menumpang helikopter.
Fatmawati kaget dan sedih menerima kabar kematian para petinggi di TNI AD tersebut. Sebagai ibu negara, Fatmawati pun merasa kecewa karena dibohongi semuanya. Apa kejujuran tidak berharga lagi bagi kalian semua? Tegur Bufat kepada semua orang, termasuk Dalimin Ronowatmojo, sang komandan regu di detasemen kawal pribadi presiden yang mengawalnya. Dalimin kelabakan. Padahal sebelumnya, ia sudah mewanti-wanti kepada ketiga anak Bung Karno untuk tak menceritakan tragedi berdarah tersebut. Bukan tanpa alasan Dalimin merahasikannya, karena kekhawatiran kabar itu malah membuat Fatmawati syok dan kesehatannya makin memburuk. Akhirnya ibu mendengar juga kan? Ucap Bufat kepada semuanya yang terlihat bungkam. Akhirnya, seperti kalian lihat sendiri, ternyata ibu tidak syok seperti yang kalian takutkan, sambung Bufat kala itu. Beberapa tahun kemudian, Kajat Adrai, wartawan senior yang memang dikenal dekat dengan keluarga Bung Karno, menanyakan peristiwa G30S kembali. Pandangan mata Fatmawati menerawang jauh ke depan. Dengan helaan nafas yang panjang, Fatmawati mengatakan, para pelaku yang terlibat sangat tidak memiliki hati. Padahal Tuhan telah menganugerahi manusia dengan kejernihan pikiran dan akal budi yang baik, tapi malah berbuat dengan seburuk-buruknya. Secara fisik mereka punya hati, tapi secara kejiwaan, ibu anggap mereka tak punya nurani. Ya, apa gunanya menganggap diri memiliki perasaan, kalau kenyataannya tidak hadir napas cinta di dalamnya, ungkapnya. Fatmawati menilai G30S sebagai upaya kudeta, dan Bung Karno merasa ditusuk dari belakang. Kesalahan Bung Karno terlalu yakin dengan harismanya. Terlalu yakin dengan orang-orang di sekitarnya yang dianggap mencintainya dengan tulus, benar-benar memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dalam mengembangkan kesatuan dan persatuan bangsa. Ketika ditanya kenapa Bung Karno tak mau membubarkan Partai Komunis Indonesia, padahal masyarakat menghendakinya, Fatmawati tak menjawab secara lugas. Dia mengajak semuanya untuk kembali mengetahui betul siapa Bung Karno, pandangannya sebagai manusia dan bapak bangsa, dan ikatan batinnya sebagai penggali Pancasila. Tanpa lebih dahulu tahu persis siapa Bung Karno, orang-orang akan salah tafsir terhadap semua tindakannya yang dianggap sebagai suatu kekeliruan atau kesalahan. Waktu itu Bung Karno, kan, meminta rakyat tenang. Rustik, tenang santai, agar Bung Karno dapat memutuskan sebaik-baiknya, jawab Bufat. Kajat bertanya lagi, apakah sikap Bung Karno yang lamban memutuskan soal pembubaran PKI karena masih menghitung untung ruginya? Bagaimana mungkin? Jawab Bufat dengan cepat. Fatmawati ingat betul suaminya seringkali menegaskan, bahwa demi pengabdian kepada tanah air, bangsa, dan negara, jangan sekali-kali orang menghitung untung rugi. Bung Karno dianggap sangat manusiawi, dan tidak menginginkan bangsa yang dia persatukan dengan susah payah, malah saling berbunuhan satu sama lain. Tapi sudahlah, ngapo kau perpanjang soal yang bagi ibu sangat mengerikan itu, kata Bufat. Fatmawati pun mengingatkan, bahwa yang tidak boleh dilupakan semua orang adalah, ketika Bung Karno mengutuk G30S. Bung Karno juga membubarkan kabinet susunannya sendiri. Selain itu, Bung Karno telah memerintahkan dibentuknya Mahkamah Militer Luar Biasa, atau Mahmilub, untuk mengadili para pelaku kudeta. Kemudian sejarah juga mencatat, surat perintah Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, yang memberikan mandat kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil semua langkah dan tindakan atas nama Presiden. Surat yang dikenal Supersemar itu pun menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Sementara, atau MPRS. Yang ibu jelaskan tadi bukan semata-mata karena yang dipojok-pojokkan itu Bung Karno atau bapak dari kelima anak-anak ibu, tetapi karena ibu sangat paham betul kebesaran jiwa beliau dalam konteks kenegarawannya, pungas Fatmawati.